Selamat siang Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Kali ini di kesempatan siang hari ini kami bertemu dengan 3 orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia komik, tapi mereka tidak sepakat dengan penggunaan kata komik. Ketiganya punya istilah yang menurut mereka adalah istilah yang tepat untuk komik Indonesia. Yang di sebelah kanan saya ini udah pernah muncul di Kalibrasi Komik, Kang Derajat. Beliau juga udah pernah. Hari. Nah, yang satu ini nih, yang pakai baju merah, jangan sampai lolos nih. Silahkan diperkenalkan diri. Saya Pinghar. Nah, kita mau mulai dari mana nih? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa ketiganya ini merasa istilah komik Indonesia ini kurang tepat. Kenapa kurang tepatnya? Coba. Tadi mungkin ini kali Bang Pinghar kali. Ya, Kalau karena saya mungkin maksud Kalau di sambil ngomong gini aja. ya kalau istilah kita pakai komik Indonesia itu kan sebenarnya luas sekali, apalagi sekarang genre banyak sekali ya. Ada style ini, style itu, style apa, A, B, C, D, sekian banyak. Dan stylenya pun udah campur aduk lah. Dibilang manga juga bukan manga beneran, manhwa juga bukan beneran. Nah ini jadi satu ciri khas itu menjadi blur kalau kita pakai istilah komik Indonesia. Tapi kalau kita bicara masalah cergam, ya. Jadi istilah yang tepat ini menurut Koh Pinghar adalah cergam. Ya, Cergam sendiri kayaknya udah pernah ya lama gitu. Iya. Generasi umur 30-40 mungkin udah mengenal istilah kata cergam. Iya. Singkatannya sendiri kan cerita bergambar kalau saya tidak bersalah ya. iya. Betul ya, Kak? Ada yang mengatakan cergam itu singkatan dari cerita bergambar. Tapi kalau kami mengatakan cergam ya cergam. Cergam. Jadi kita tidak mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Iya. Cergam ada uraian di sana, tapi enggak. Cergam itu ya cergam. Ya, itu hanya bagian apa daripada kami yakini ya. Bahkan cergamis kita ya, kayak Garnas TH, kemudian Has Dara, itu mereka juga menyebut diri mereka tuh cergamis. Mereka tidak menyebut mereka komikus. Bahkan bukunya itu sendiri disebut cergam. Mereka nggak pernah menyebut itu komik Indonesia. Baru belakangan komik Indonesia. Itu bisa dibuktikan dengan terbitan-terbitan yang dulu-dulu ya. Itu bilangnya cergam. Tidak komik Indonesia, enggak. Tapi cergam. Jadi kami kembali ke sana. Cergam itu seperti ini nih, gitu. Jadi kalau kita bicara cergam, udah pasti produknya ini. Tapi kalau komik Indonesia yang mana? Gitu aja sih. Simple. Nah, ketiganya ini juga udah memulai gerakan cergam, mempopulerkan kembali cergam ini dengan membuat sebuah grup di Facebook ya. Betul ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, coba boleh diperkenalkan grup Facebooknya ini apa dan siapa aja yang boleh jadi member di grup itu. Ya, jadi gini, adapun maksud dari membuat grup cergam, namanya menjadi ini cergam Bung gitu loh. Oh, Nah, grupnya namanya ini cergam Bung. Ini apa ya, cergam ini cergam. Bung ini cergam. Bung ini cergam. Nah, jadi maksudnya begini. Grup ini adalah ya boleh dibilang harapannya itu memperkenalkan komik lawas dan akan boleh dibilang komik Indonesia atau cergam ini gitu ya. Si cergam ini akan seperti apa ke depannya? Harapannya gitu ya. Nah, jadi si cergam ini berisikan adalah kalau bicara kita mengupload yang lawas-lawas itu sifatnya referensi. Baik itu biografi, profil gitu ya, atau mungkin cover-cover itu sifatnya referensi. Nah, tapi sebetulnya arahannya adalah kita ini boleh dibilang memperkenalkan bahwa komik atau memberitahu bahwa komik Indonesia ini cergam ini bangkit lagi loh, gitu, bangkit dan pelakunya itu adalah baik anak muda mau yang boleh dibilang cenderung ke realis. Nah, realisnya itu bagaimana sih? Sebetulnya realis ini mau terpengaruh dengan style sesuatu juga nggak masalah, tetapi di sini adalah poinnya realis, gitu. Jadi karena gini,
kalau realis sudah terpengaruh dengan sesuatu dan itu berubah, akhirnya tidak realis lagi. Gitu. Jadi saya nggak perlu nyebutin itu apa dan apa gitu ya. Cuman di sini akhirnya kan kita kembali lagi terpengaruh nih masalah realis ini. Apa itu realis menuju ke Eropa kah, Amerika kah, atau mungkin Jepang kah, atau mungkin Manhua kah gitu. Itu sebetulnya semua ada realisnya. Iya. Gitu kan, semua ada realisnya. Dan Indonesia ini, cergam ini yang saya tahu adalah ya realis atau kartun sekalian gitu loh, atau kartun sekalian. Nah, kartun ini pun juga sifatnya tidak merujuk ke suatu negara tertentu juga, ya bebas gitu. Akhirnya si kartun ini menjadi global gitu, internasional gitu. Nah, si realis ini juga menurut saya mau stylenya apapun, kalau udah realis ya internasional. Gitu, dia tidak oh ini komik anu ya, oh ini kamu tidak, kalau menurut saya. Tapi kalau udah tidak ke realis, oh ini ya komik itu gitu, ini komik ini gitu. Itu sih. Nah, kalau kartun tadi, Nah, kalau kartun ini kita juga ada kartun Indonesia juga gitu. Itu kalau dibilang mengarah kemana, ya kita nggak tahu juga sih. nah maksudnya kartun ini bisa masuk nggak ke member Masuk, cergam? masuk. Boleh. Gitu loh, karena kartun ini kan kita ada punya mungkin Mas Pram gitu kan dulu ya, ada punya. Nah, tapi kan jadi itu juga bisa. Sopoiku misalnya. Terus apa, ada Dwi Kun, ada banyak deh, ada Joni Iskandar. kan jadi kontradiktif Pak dengan istilah bahwa komik Indonesia ini tadi harus realis, sedangkan kartun kan nggak realis. Nggak, jadi kalau saya mengistilahkannya gini ya. Kalau bicara komik realis, yo realis. Iya. Tapi kalau mau kartun, yo kartun. Gitu. Jadi maksudnya dua itu ya monggo gitu loh. Tapi si kartun juga tidak mengarah ke sesuatu, si realis juga tidak mengarah sesuatu juga. Gitu. Realis tuh maksudnya gini. Manhwa tuh sebetulnya kalau dilihat anatominya realis. Iya. Kenapa dia menjadi manhwa? Ya dia bikin sesuatu di mukanya gitu, di perwajahannya untuk bahwa ini manhwa. Lalu bagaimana dengan manga? Begitu juga sebetulnya, ada juga yang realisnya. Tapi dirubah mukanya menjadi sesuatu, ini manga. Tapi ada juga si Jepang ataupun si manhwa ini gitu kan ya. Itu benar-benar realis. Ini kalau boleh saya menambahkan ya, kan kalau saya mencermati manga itu sebenarnya bentuk penyederhanaan, Pak. Ya. Untuk ngejar produksinya. Kan kita semua menggambar ya, semua menggambar, termasuk Koping Karya juga menggambar. Jadi aku rasa kalau untuk style manga, style manhwa itu sebenarnya strategi untuk menggambar komik bisa lebih sekuensial banyak karena butuh waktu. Kan nggak mudah ya untuk menggambar. Alex Ross sendiri itu termasuk yang kita bicara Alex Ross ini lebih banyak di Marvel apa di DC sih? Dua-duanya pernah ya kayaknya. Dua-duanya pernah ya. Dan termasuk kalau menurut saya yang tidak terlalu produktif. Ya, kalau dibandingin sama McFarlane misalnya. Keproduktivitasnya berbeda karena style gambarnya berbeda, Pak. Realis ini kan Bapak sendiri, Kang Derajat sendiri lah yang realis. Untuk menggambar satu halaman realis itu berapa lama coba? Ya, memang betul. Ya, McFarlane itu pun sebetulnya kalau bicara realis gitu ya. Ya akhirnya juga kan gayanya gaya dia gitu kan ya. Gaya dia yang akhirnya bisa digambar oleh siapa? Apa itu Greg Capullo atau apalah kan gitu kan ya. Nah, kalau Alex Ross kan ya Alex Ross sendiri kan gitu ya. Nah, cuman maksudnya begini. Saya tuh kenapa sih bicara seperti ini? Saya tuh ingin ya si cergam ini dia bercerita tentang Indonesia, misal gitu ya. Ya bukan misal ya, iya seperti Haris itu. Lah gaya gambarnya itu juga gitu maksudnya ya. Jangan sampai ceritanya cerita apalah misalnya Ken Arok gitu. Tapi gambar ya apa? Ini komik mana gitu jadinya. Ini kan bicara mengenai identitas ya sebenarnya. Kita pengen komik cergam ini adalah bentuk identitas komik Indonesia. Kalau kita bilang cergam itu cergam. Ini saya misalnya, cergam. Udah tahu produknya seperti apa gitu. Jadi nggak blur lagi. Kalau saat ini saya berani mengatakan blur. Saat ini.
komik Indonesia terlalu bagaimana gitu. Tapi kalau kita bicara cergam, oh udah pasti seperti ini gitu. Kayak misalnya apa, kalian misalnya manga udah tahu manga itu seperti apa. Meskipun tadi dibilang ada aliran A, B, C, D, tapi udah tahu manga seperti apa. Nah kami juga cergam, oh sudah begini gitu. Jadi nggak ada satu kehilangan identitas itu yang blur itu. Maka itu setelah ngumpul-ngumpul, oke, kita populerkan kembali gitu. Itu tujuannya. Dan di dalam membentuk grup ini harapannya gitu ya, harapannya ini bukan grup khusus yang kasarnya orang jadul semua gitu sebetulnya. Tidak sebetulnya. Justru harapan saya anak muda yang komikus muda, yuk gabung yuk gitu ya, gabung gitu ya, dengan maksudnya gini loh. Kita membuat ini ada ya, memang ada yang fun buat ini juga, tapi ada juga satu misi yang apa ya? Ini loh, cergam komik Indonesia, cergam itu ini loh gitu loh. Ada itunya gitu loh. Masalah fun mau aliran apa monggo. Saya pun juga membaca semuanya kalau bicara baca ya. Saya baca manhwa baca, manga baca, apapun saya baca. Cuman karena di sini akhirnya kan saya jadi sebagai publisher ya. Saya menginginkan siapapun yang baca, bahkan negara pun baca, oh ini cergam. Maksudnya ini kata dia komik, ini komik dari Indonesia. Itu sih harapannya. Tadi lupa diperkenalkan lebih dalam nih, Koping hari ini juga menciptakan komik yang judulnya Sarah Hitam, dan sebentar lagi akan terbit nomor 3 ya kok ya? Ya rencana tahun ini juga sih. Rencana tahun ini juga. Nah kalau Sarah Hitam ini menurut Koping Hari adalah bentuk cergam. Iya. Adalah bentuk cergam. Bentar ya teman-teman. Apa sih sebenarnya cergam itu kok? Maksudnya apa yang paling membedakan cergam dengan manga selain style realis tadi? Kalau itu kan sebenarnya hanya sebutan identitas tadi yang sudah kami sebutkan itu. Jadi kalau balik lagi nih ya, kalau depan kan saya tulis nih. Jadi cergam pun bisa berwarna ya, nggak harus hitam putih iya. ya? Bebas. Bebas ya. Mau. Terus kalau format ukuran? Nah ukuran tadi kami juga sedang diskusikan nih tadi. Jadi ukuran nih ya, masalah ukuran itu sebenarnya penting. Iya, karena kalau zamannya Pak Ganes, pas apa itu ukuran tuh seragam ya Pak ya? Kan? Iya betul, sama semua. 13 kali 18 kalau nggak salah gitu kan ya. Nah kita sekarang akhirnya boleh formatnya hitam putih. Iya. BW lah, bukan grayscale, BW. Iya, BW. Perlu dijelasin nih, mungkin Koping Hari bisa jelasin. Apa sih bedanya BW dengan grayscale? Kalau BW kan, ini grayscale. Ini grayscale teman-teman. Ya. Karena ada gray, abu-abu. Nah kalau ini jelas. Yang ini benar-benar BW. BW sendiri ya? Singkatan dari black and white. Ya. Dan meskipun dalam cergam Sarah Hitam ini campur. Oh, campur. Ada grayscale-nya, ada BW-nya. Ya, ini campur. Jadi bukan masalah warna atau grayscale atau apa, enggak. Ya, itu cergam itu nggak harus black and white, nggak harus berwarna, nggak harus grayscale atau apapun. Semua bisa. Itu hanya sebutan. Jadi kalau kita misalnya ngobrol, ya cergam, oh udah tahu. Manga udah tahu. Jadi nggak perlu bahas lagi manga apa sih, cergam apa sih, kan manhwa apa sih, atau mungkin di negara lain ada istilah lain saya nggak tahu ya, mungkin ya. Ini kan blur ya tadi kita bilang. Ya. Jadi kalau kita bilang cergam, oh sudah tahu. Sorry nih. Seperti apa? Aku potong nih kok. Ya. Kalau misalnya tadi bilang seperti itu nih, ternyata ada penonton kita yang masih muda nonton, seneng nggak dia? Wah istilahnya cocok nih cergam. Tapi ternyata gaya gambarnya masih manga. Boleh nggak dia ngaku-ngaku komik saya ini komik cergam gitu? Boleh nggak? Nah, ini yang Pak Derajat nih yang dijelasin nih. Yang jelas ya kalau dia ya udah memang senangnya manga ya sudah di manga gitu. Oh tetap tidak akan diakui sebagai cergam ya? Iya. Biarpun ceritanya tadi misalnya cerita Ken Arok. Iya. Jadi ya idealnya gitu ya, idealnya. Tapi nggak adil loh, ini nggak fair loh. Ketika dia pakai style Amerika gitu, yang realis terus bisa gitu. Loh, jadi yang di sini enggak ini misalnya nih, manga iya. yang kayak apa yang ini berat, yang manga yang realis apa coba?
Gulgu 13 misalnya. Gulgu 13. Manga Vagabond. Vagabond ya. Iya. Misalnya Vagabond. Ah. Ada nih temen nih yang yang punya style kayak Vagabond nih, siapa yang ngarang lupa sampai aduh. Takehiko apa? Takehiko Inoue. Takehiko Inoue ada nih temen di Facebook yang pakai stylenya Takehiko Inoue. Masuk cergam itu dia. Itu masuk cergam ya? Masuk cergam. Oh. Mas Fayat ini dengerin nih Mas Fayat. Iya. Coba sekarang kalau dari Brad Harry nih, apa sih cergam itu kalau menurut Brad Harry? Kalau menurut saya cergam itu boleh dibilang komik identitas ya, jati diri Indonesia. Jadi dengan adanya istilah cergam ini yang kita lambungkan lagi, jadi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi sebutan untuk komik Indonesia itu komik. Jadi ya cergam, ya udah komik Indonesia. Kadang orang bertanya kan, cergam itu apa sih? Cergam ya komik Indonesia. Lah kalau komik Indonesia ya cergam. Nah, jadi Itu juga ada istilah loh. Pernah dengar komik kita nggak? Dulu ada yang pernah bilang komik Indonesia itu komik kita. iya pernah dengar saya. Pernah dengar nggak? Pernah. Komik bahkan dulu nama terbitan saya Komik Kita. Sebelum wawancara nih Komik Kita namanya. Mas Derajat itu ya dulu bilang komik Indonesia itu komik kita. Nah jadi kembali lagi tadi realis dari mana kayak kalau Menhua ya. Iya. Menhua misal nih saya ambil contoh jadi gitu ya. Menhua ini mana Pak? Diterangin kan? Menhua nih pasti orang kan larinya ke Tony Wong ya. Tony Wong. Nah itu sebetulnya apakah dia realis? Anatominya iya, tapi mukanya enggak. Nah terus bagaimana? Ada dua soalnya Pak. Ada satu lagi nih. Manhwa itu ada yang bilang komik Korea, ada yang bilang komik Hong Kong. Manhua sama manhua. Manhwa. Manhwa sama manhua. Nah, ini aku kurang tahu kalau. Nah, cuman saya jadi ibaratnya gini nih, ibaratnya manga tadi ada ini Vagabond, saya juga kayak Menhua ada lagi Ma Wing-sing nih, yang Wind and Cloud. Iya, Wind and Cloud. Nah, itu dia mukanya nggak terlalu Menhua, Realis lah. realis. Realis. Walaupun dia masih ada style yang kadang tangannya, badannya itu pada kepanjangan sebetulnya gitu ya. Nah itu kan bisa, tapi pada intinya dari perwajahannya tuh realis. Jadi sebetulnya apa ya? Jadi komikis muda nih, gitu ya. Oh, dia realis tapi agak ke Menhua atau nggak masalah itu masuk. Masuk ya. Masuk. Tapi kalau yang kayak Doraemon, Ya udah itu mah udah jelas. Ya enggak deh gitu. enggak ya. Maaf ya. Iya. Kadang apa ya? Saya menyayangkan gini loh. Si anatominya udah bagus banget sebetulnya. Nah, sekarang gini Kang. Ini kan nanti pasti banyak yang komentarin nih. Hah. Doraemon nggak boleh, tapi kalau kayak apa ya sekarang? Kayak si tomat misalnya. Itu boleh nggak? Itu boleh. Lah kan nggak fair dong. Nah, jadi begini. Sebetulnya kalau Doraemon mungkin gini ya. Kayaknya Doraemon itu sorry. Doraemon nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu manga nggak sih kayaknya? Ya Dia nggak manga, murni manga. gitu ya. Doraemon itu murni manga. Atau gini, saya pengertian manga ini mungkin terini sama si Candy kali ya. Atau si Candy atau mungkin gambar yang cewek sama laki itu hampir sama. Cuman bedanya ada antingnya emang enggak, udah itu doang atau bajunya lah. Tahu Subasa nggak itu? Nah, kalau Subasa ya tahu juga sih. Nah, itu ya masuknya manga. Iya. Kalau Subasa lebih parah lagi. Semua karakter hampir sama mukanya. Iya, benar. Lah makanya lalu bagaimana tadi kalau bicara tomat. Nah, tomat ini adalah suatu boleh dibilang kartun yang ya ini kreasi dia gitu loh, kreasi dia. Wah, bentuknya bunder-bunder semua kan gitu ya. Atau mungkin Padahal generasi sekarang mungkin banyak yang nggak tahu loh tomat itu apa iya, gitu. atau Jarang mungkin juga, udah bukunya kan udah jarang. iya, atau mungkin coba lihat Panji Koming, Panji Koming. atau Sawung Kampret misalnya kayak gitu kan. Atau Joni sana kayak gitu. Nah, itu masuk ke cergam. Nah, jadi sebenarnya cergam ini kita bukannya istilahnya kami itu bukannya anti manga, anti manhwa. Oh, enggak seperti itu gitu loh.
Nggak seperti itu. Saya bertanya begini karena pasti penonton tanyanya seperti itu nanti. Iya, kami Oh. juga tahu ini pasti lebih pro dan kontra ini pasti, Iya, pasti ada akan lah, ada. pasti ada. Itu normal-normal aja. Ini hanya kami ingin mempopulerkan kembali ya istilah sebutan cergam. Jadi kalau kita bicara ngobrol yang tadi saya ulang lagi, cergam udah selesai gitu. Dan ini kami juga pernah sebenarnya sudah dimulai lama, bukan sekarang. Itu kami pernah menerbitkan buku cergam ya. Itu sampai 5 nomor. Ya. Nah, itu kami juga mulai dari sana. Ini tahun berapa pertama kali terbit? Sekitar belasan tahun yang lalu ya, 2004 2005 kalau nggak salah ya. Bertahan 6 episode. 5 episode. 5 episode itu per apa? Terbitnya per 1 bulan sekali atau 1-2 bulan sekali. Oh, 1-2 Dan bulan itu sekali. sekali terbit kami cetak 1000 buku dan itu dibagikan gratis. dibagikan gratis Iya. dengan tebal halaman berapa itu kok? 16, 22 tergantung kontennya Oh. gitu. Itu kami benar-benar bagikan gratis dari uang pribadi. Iya, Ya. luar biasa banget Itu, tuh. itu demi mempopulerkan kembali Istilah istilah cergam. Ya, kemudian karena kesibukan masing-masing ya, vakum sementara. Tapi ini masih hidup dan itu suatu saat tinggal tunggu waktunya aja. Kita akan keluarkan lagi. Akan buat Karena lagi materinya banyak, materinya udah banyak. Ini ukurannya segini atau lebih A5 Oh, ya ini. sama. Oh, kembali lagi tadi ngomongin ukuran ya. Jadi, iya, kembali lagi ke ya. ukuran. Ini masalah ukuran sebetulnya apa ya? Kalau di sini sih saya sifatnya mengajak ya. Mengajak untuk boyo seragam gitu ya. Ada keseragaman. seragam gitu. Ya kalau bicara kreasi ya iya sih, cuman Tapi kalau bicara seragam ini mesti kita pertimbangkan ini Pak, efisiensi kertas untuk dicetak. Jadi jangan sampai ada kertas yang terbuang gitu kan. Kita harus Yang diusulkan sangat bisa. nah jadi Yang kami kemukakan itu sangat bisa, 13 kali. sangat bisa. Nah, jadi enggak kalau ini, jadi akhirnya kita megang gini. Ini saya yang paling kecil ini adalah 15 kali 21. 15 kali 21. Paling kecil. Oh. Yang Oh, kedua, tadi yang diusulkan itu berapa Pak? Jadi disebut lagi biar penonton nggak. yang saya usul pertama 15 kali 21. 15 kali 21 teman-teman. Nah, kedua Oh ada 2, ada 3 bahkan. ada 3. Yang kedua nih, yang kedua. Nah, yang kedua 17 kali 24 setengah atau 25. 17 kali 24 setengah. Ya, 17 kali 24 setengah. Nah, Yang ketiga, yang ketiga 19 kali 27. 19 kali 27. Ini udah diriset ya bahwa ini ukuran yang efisien untuk cetak ya. Jadi sebetulnya gini, kalau bicara jadi kembali lagi efisien. Jadi bicara- jangan ketika dicetak kali 4 atau kali 8 ini. Oh Kelipatan. iya, nggak maksudnya gini, jangan sampai kita juga A4 jangan sampai motong misalnya gitu ya. Iya. Kan kita kan ukuran A4 A3 kayak gitu kan. Iya. Tapi kita maksain ukuran A4 B2 ya kalau yang ini ukuran B5, B2. ini B5. Ah. Ini A5, ini B5. A5. Terus kalau yang tadi yang ketiga itu hampir A4. Hampir A4. Cuman ada juga nih yang istilah tadi, jangan sampai banyak waste terbuang. Iya, Iya. jangan sampai kertas itu terbuang. Tapi yang terjadi apa? Itu buku kegedean. Gitu ya, itu buku kegedean dipegangnya nggak enak. Gitu. Jadi tentunya di sini akhirnya tapi ini kembali lagi ya, ini saya mengajak perasaan ini udah paling enak nih perasaan saya ya. Sampai apa ya? Ya boleh dibilang Nah. nih, ini ukuran DC Marvel nih sebetulnya nih. Kita ngomong dulu nih dari yang Nah, pertama. paling kecil. Ukuran yang pertama tadi berapa? 15 kali 21. 15 kali 21. Ini kelipatan 4 atau kelipatan 8 kalau untuk cetak. Halamannya, jumlah halamannya. Kalau itu kelipatan 8 kali ya. Kelipatan 8. Ah. Nah, sekarang idealnya nih. Idealnya jumlah halamannya berapa? Tadi kita udah bicara ukuran ya. Idealnya jumlah halaman berapa? Kalau jumlah halaman itu baru kita bicara kreativitas. Jangan ukuran yang dijadikan kreativitas, tapi konten. Iya, kita jangan saya ada nggak sebutin itulah ya. Ada koleksi beberapa buku terbitan teman-teman. Itu saya bingung gitu loh. Ini ukurannya kok 3 atau 4 ukuran gitu loh.
ya nggak sama. Saya mau nyimpennya juga susah. Iya. Jadi kalau kita bayangkan juga ya kalau misalnya kita Ini pun jadi juga bermasalah loh. Hmm. Karena kita nyebutkan 3 alternatif ukuran. Sebaiknya kita sepakat dulu nih, teman yang dicergam Iya. ini sepakat dulu. Satu ukuran aja. Jadi ketika dimasukin ke rak, kayak tadi Kopi Har bilang, enak gitu ya. Iya. Sepakat dulu nih. Ayo coba Kang Derajat. Sepakat dulu ukuran yang paling enak yang mana? Oh gini, kalau bicara paling enak kembali lagi materinya. Jadi gini, ada materi yang kalau dicetak kekecilan sayang. Sayang tuh dalam artian gambarnya bagus. Iya. Gambarnya bagus. Nah terus ada lagi yang lebih bagus lagi, akhirnya lebih besar lagi. Tapi juga gitu ya, jangan gede-gede banget gitu. jadi ini yang 19 kali 27 itu kalau secara visual dilihat kayak nggak gede loh. Iya. Kayak nggak gede. Sayang saya bukunya nggak bawa. Tapi pas direndengin sama ini lebih gede itu. Tapi kalau secara visual hampir kayak megang ini. Ukuran itu tuh gitu. Kalau Jadi akhirnya itu Kang Derajat nih. Kalau Kang Derajat sendiri seandainya dipaksa harus satu ukuran, mana yang paling sesuai di hati Kang Derajat? Satu. kalau satu saya ambil ini tengah, ambil Berarti tengah. Ukuran berapa ini tadi? 17 kali 25 lah bilangnya. 17 kali 24 setengah atau Ya, 17 kali 25. Iya. Ini ukuran dipakai Marvel ya? Iya di si Marvel yang Si dipakai. Marvel. Heeh. Terus kalau Kopi Har, satu ukuran aja deh. Oh, kalau bilang satu ukuran inilah. Ini tetap ini ya. Pegangnya enak. Kalau Brad Harry, Kalau saya pribadi iya. memang dari dulu kalau bikin komik selalu ukuran komik Marvel patokan saya. Ini berarti ini 17 kali 25. Nah, sekarang tinggal teman-teman nih tiga komikus ini kalau ngomong memaksa enggak, tapi lebih apa ya? Menganjurkan. Iya, lebih baik menggunakan ukuran ini. Teman-teman tuh satu ukuran ini, jadi cergam komik ya. Nanti ada yang bilang terserah gue lah mau ngomong komik Indonesia, tapi paling enggak kalau kita semua bisa sepakat di ukuran yang sama ini, itu hasilnya nanti akan terlihat. Jadi Betul. identitas. Iya. Iya. Betul, betul, Identitas. betul. Tujuannya itu. Betul, itu juga Jadi betul. yang sangat kita anjurkan di sini ya ukuran 17 kali 25. 17 kali 25. Kadang mau pas tengah. Nah ini udah mulai ketemu nih titik temunya nih. Udah mulai ketemu titik temunya. Mungkin saya mau menambahkan. Iya, iya, iya. Biar nggak rancu tadi di awal-awal ya. Kita kan tadi ada 2 pembahasan ya. Secara global sama grup ya. Iya. Biar nggak salah. Kalau saya mulai dari yang grup dulu ya. Iya. Kalau untuk grup FB Bung Ini cergam. ini cergam, Heeh. itu memang di situ di peraturannya memang tertulis hanya mengupload komik Indonesia yang realis. Bukan berarti kita tuh melarang komikus-komikus muda untuk pindah haluan menjadi realis. Kalau bisa itu lebih bagus, lebih bernuansa. Tapi yang kalau ini bicara grup dulu ya. Kalau yang di grup memang kita mengkhususkan yang aliran realis. Jadi yang untuk aliran Kartun? dengan style lain tidak. Kartun tidak? Tidak. Saya pribadi tidak. Kartun yang mana nih? Yang kartun-kartun atau Kartun di Indonesia. Oh, itu biar di grup kartun aja. Nah, kita sepakat belum. Jadi memang kalau untuk grup ya, ini Iya. belum global ya. Jadi Belum nggak, pertama Mas? fase pertama di Biar grup. ada Nah, pembagiannya. jadi di grup kita memang sesuai peraturan itu realis. Nah, yang kedua secara global. Jelas nih. Jelas. Nah kalau itu nggak masalah saya. Kenapa? Karena menurut saya kan kalian buka rumah makan. Iya. Buka rumah makan, ya orang yang suka makanan kalian aja yang boleh datang kan. Nah, Ya kan itu betul kan kan? itu tadi berbicara yang grup. Nah, sekarang Iya. global. Tadi biar nggak tercampur ya. Iya. Nah, kalau yang global itu kan kita memang pengen menyebut komik Indonesia tuh cergam biar punya jati diri sendiri bahwa misalnya ditanya orang ini apa nih cergam, udah tahu dari Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang memang beraliran style manga atau yang lainnya tidak ada larangan. Karena di luar bukan di luar grup ya, dibicara keseluruhan. Jadi mereka pun boleh mengatasnamakan diri mereka cergam. Mungkin untuk Karya sementara mereka sebagai bisa cergam. ya.
kan di luar grup ya. Sebenarnya bebas-bebas aja. Nah, ya. betul Ini kan? hanya bebas. Ini Nah. kan Iya. bukan sesuatu yang harus atau apa. Ini kan kita hanya kita hasil dari ngobrol-ngobrol. Betul, gini. betul. Kok kita kalau ngomong komik Indonesia bingung ya gitu. Nah. Apa sih yang mana sih gitu loh. Nah, Sebenarnya kan kembali lagi nih diksi gitu loh. Iya. Iya, diksi gitu ya. Diksi Ki. Makanya untuk Apapun itu, meluruskan ya, Iya. kita beberkan, takutnya nanti Apapun itu. pendengar kita bingung nih, penonton kita bingung. kalau saya sih sebenarnya gampang sih. Kalau apapun itu istilahnya, Iya. harapan saya penonton kalibrasi komik mulailah menyadari bahwa banyak cergam-cergam yang diterbitkan oleh teman-teman generasi lama maupun generasi muda ada. Itu yang dibeli. Prioritaskan beli karya teman-teman Anak bangsa ya. anak bangsa yang kalian sukai tentunya. Karena banyak ragamnya, style gambar pun banyak, ragam cerita pun banyak. Betul, betul. Betul kan? Betul. Nah, terus dari grup ini nih, tadi grup Bung ini cergam, ada kegiatan-kegiatan, misalnya ketemu apa? Meet up ya. Ya, meet up. Di sini kita Meet up, jelaskan. Ketemu ada nggak acara begitu? Ada pasti, mungkin ke depannya. Mungkin ke Karena ini depannya. baru berdiri ya. Nanti kita akan adakan acara. Mungkin setelah setahun, ibaratnya ulang tahun grup ini, kita akan bikin gebrakan. Entah itu Ini sekarang membernya udah berapa, Kak? 116, baru sedikit ya. Mudah-mudahan Maksudnya dengan baru kan? Iya. Baru Ya, berapa mudah-mudahan hari nih? Dengan dibuat di kalibrasi komik ini tambah banyak Minggu yang masuk. Baru seminggu loh. Iya. Udah luar biasa lah. Mudah amin amin amin. Makanya seperti tadi apa yang Berada Harwanto tanyakan, ya kita nanti akan bikin entah event, entah acara atau entah lomba atau apa. Jadi biar grup ini beda dengan grup komik lain di EPI. Emang tujuan kita itu. Itu apa? Ini saran nih. Tadi yang pernah dibuat sama Coughing Hair tadi, buku cergam. Itu bisa aja dibagikan ke membernya untuk jadi giveaway. Bisa. Jadi perayaan seminggu. Jadi mungkin Setahun. banyak yang ikut nanti. bisa. Suatu terobosan itu. Iya. Pasti kita intinya di grup ini kita ingin memuaskan member. Iya. Jadi biar member tuh merasa asik masuk di grup yang beda. Kan seperti Berada tahu banyak sekali grup komik di Banyak. Facebook ya, yang pada akhirnya cuma jadi roti ya. Nggak ada greget yang nggak ada beratnya. Jadi lama-lama ya, maaf nih, banyak bocil-bocil yang asal posting, adminnya juga nggak peduli lagi. Ya itu penting tuh. Adminnya harus punya di sini- ketegasan. Di sini bukannya saya galak, saya sebagai admin yang baru satu nih, itu berusaha yang menertibkan sih. Mudah-mudahan member maklum gitu. Yang perlu aku garis bawahi bahwa konten ini sebenarnya bukan ingin memecah ya, tapi malah mempersatukan. Betul. Bukan ingin memecah tapi malah ingin mempersatukan bahwa yuk kita bersatu di bawah naungan kata Cergam. Yang Nah. adalah komik Indonesia. Iya. Betul ya, Kang Derajat, ya? Iya, seperti itu. Jadi tujuannya bukan ingin pecah-pecah nih malah. Nanti wah, kok kayaknya ini yang tua-tua sok-sokan nih. Enggak, bukan itu. Bukan anti style ini, style anak enggak. Kalau grup-grup lain itu sudah banyak, Pak. Yang bikin style misalnya manga atau mau posting manga. Akhirnya ujung-ujungnya yang tadi saya katakan sekali lagi, komik Indonesia menjadi blur. Kayak Pak Kang Derajat, identitas yang mana gitu loh. Nah ini, jadi kami hanya kembalikan yang ke dulu aja. Bentuk encourage. Kayak misalnya manga, kami juga koleksi manga kok. Saya juga belanja manga. Saya juga belanja saya juga baca Tony Wong, saya baca ini sama. Kita Gitu. semua baca segala macam jenis Iya. komik kok. Nggak anti pokoknya. Iya. Yuk, kata terakhir Kang Derajat. Ya terakhir intinya mengajak nih dari yang mengajak para penggiat komik yang baru atau yang muda untuk bisa membuat komik yang juga jangan takut bermimpi. Kembali lagi harapannya kan dengan kita bisa memperkenalkan budaya kita, style kita
itu bisa dikenal yang ya ke seluruh dunia ini gitu harapannya itu gitu loh. Kalau dibilang bisa apakah enggak, bisa banget gitu. Kita udah bisa banget gitu, tinggal kembali lagi kitanya perkenal, ini loh kita. Aku ada yang satu pertanyaan nih yang cukup ganjel nih dari tadi. Kita ini cuma bicara bahwa cergam tadi kan lebih ke penggambaran ya, bentuk style gambar. Kalau dari segi cerita, ada nggak sih yang mengidentifikasikan bahwa cerita ini, wah ya ini cerita cergam? Ada nggak kan Derajat atau Kopinggar atau Brad Pitt? Brad Pitt. Baru tahu namanya Brad Pitt. Tapi Ganteng soalnya dia kayak Brad Pitt. Sama ini salah paham. Selama ini hanya Geraldine ya. Pakai bluk. Goblok. Tahunya brother lo. Baru tahu namanya. Baru tahu kan, itu panggilannya Brad Pitt itu Brad Pitt dia. Kalau cerita sih sulit ya. Sulit ya. Kalau cerita tuh sulit. Kalau cerita suka nggak suka ya harus lihat yang lama. Kalau yang baru itu cerita sudah universal banget. Iya, udah Ya. kompleks ya. Iya, sudah Genrenya kompleks. udah banyak banget. Iya, Udah. kalau dulu zamannya Pak Ganes, Pak Teguh, Pak Ian Mintaraga, Pak itu kalau mau lihat Silat kan genrenya. mau silat, mau superhero, lihat superhero zamannya Gundala, zaman laba-laba merah, itu kan beda dengan superhero sekarang. Bedanya apa nih? Indonesia banget, Pak. Bapak kalau baca laba-laba merah, baca Gundala, baca Kodam, begitu baca ceritanya terasa bener nih di Indonesia. Superhero tapi di Indonesia Iya. Ya dia Tapi kalau baca superhero zaman sekarang, ini di Kalau Godam mana baca gitu? nggak? Itu udah Baca, baru, Pak. baca, Itu udah baca. baru. Ya itu kerasa nggak Indonesianya? Kalau menurut kamu? Untuk saya enggak. Karena Untuk saya enggak. kan itu juga settingnya Indonesia. eh Ayo. enggak, maksudnya apa ya? Nggak tahu ya. Memang sih di situ adegan dia di warteg kan gitu ya. Ada. Atmosfernya nggak dapet, Pak. Sudah nggak tahu. Ini kita bukan, Itu tapi kan kembali atmosfer nggak dapat karena cerita atau karena gambar. wah. Ya ini kan Kalau lebih saya bagus lagi. bilang, Iya. kalau Godam hitam, saya suka ya Godam hitam putih ya. Iya. Saya koleksi tiga-tiganya. Satu, ya meskipun yang ketiga lama terbitnya itu, sampai lupa nungguin nomor 3. Itu kalau saya lihat style gambar, Pak. Oh berarti bukan cerita ya, tapi karena style gambarnya ya. Ceritanya juga udah nggak kayak yang tadi saya katakan, udah nggak kayak yang dulu. Memang berubah, tapi memang sekarang harus seperti itu. Sekarang harus seperti itu. Kita nggak bisa mengatakan oh yang dulu nggak berkembang, Pak. Cerita itu berkembang. muda ya. Iya, itu Kalau berkembang. kita bilang dulu pun juga bedanya begini loh. Indonesia ketika zamannya Godam yang zaman dulu dengan Indonesia yang Godam zaman sekarang emang beda kan. Atmosfernya juga. Gini, coba kalau superhero misalnya kita ambil contoh misalnya Godam, Iya. itu kita baca robot penakluk. Iya. Nah itu kan futuristik ya. Kita nanti coba saya cari-cari ya. Iya. Saya insertin ya. Nah. Godam apa tadi? Robot penakluk. Robot penakluk. Nah itu tapi begitu kita baca ini Indonesia banget gitu loh. Tapi Kenapa? kalau Ini kan yang harus dilihat Pak secara fisik. Harus Bapak harus lihat dulu secara fisik. iya. Bapak mau Tapi bisa dideskripsikan nggak biar penonton kira-kira kebayang apa sih yang paling beda? ya tadi mungkin udah disebut oleh Kang Derajat ya. Ada warung nih. Dari style Iya. ya, dari stylenya aja udah Nuansanya, ketahuan nuansanya. ya. Dari style gambar udah kelihatan. Kemudian dari cerita juga. Cerita itu dulu mungkin Mungkin dari celutukan balon dia kata-kata di dialognya ya. salah satunya. Iya. Salah satunya. Kalau yang Humornya seperti- khas. Jadi gini, Khas. kalau yang saya perhatikan sekarang ini adalah sebetulnya saya suka loh dengan Ervan Fajar ini, saya suka gitu ya. Oh, gambarnya Bagus, saya suka. Gitu. Perlu dikoreksi ada yang gambar juga Aris Nangkabe. Iya, yang ketiga. Iya, yang ketiga. Iya, Aris Nakabe mencoba ngikuti gayanya Ervan Iya. sebetulnya. Tapi jadi ya- kalau misalnya dia gaya aslinya, saya lebih suka yang aslinya. Aris Jadi- Nangkabe yang asli. Iya, jadi intinya gini, Godam itu di situ kan ini kan kita bicara tidak universe lain ya. Iya. Si Godamnya ini, Iya. ini ke universe yang sama. Ini kelanjutan dari yang lama. Lo kenapa jadi berubah si Godam jadi manis banget di sini gitu loh. Si tiranya mah keren. Kalau tiranya keren saya akui. Nah, terus kalau bicara cerita juga sebetulnya
lebih complicated di situ. Iya. Keren juga sebetulnya. Hanya sentuhannya nih, sentuhan banyolan-banyolan ketoprak kali ya, banyolan apa itu ya? Ya, itu nggak ada memang di situ. Rohnya nggak dapat. Mas Tamam yang nulis nih. Padahal saya yakin loh. Saya yakinnya bahwa Mas Tamam, Ervan Fajar semua itu spiritnya untuk membawa kembali Godam yang lama. Karena sempilan-sempilannya juga masih menyantumkan karyanya Pak Wit ya. Karya Pak Wit itu masih ditampilkan di Godam ya hitam putih itu. Ada beberapa halaman gitu kan, ada gambarnya. Itu mungkin tujuannya untuk Tapi iya, untuk pembaca-pembaca Godam yang lama ternyata masih kurang dikit lagi ya. Belum dapat ya. Jadi kalau buat saya, kalau saya nggak bicara masalah kualitas gambar ya, apa Iya. kualitas cerita, itu bagus. Saya langsung ngomong itu bagus, tapi nggak dapat roh yang lama. Spirit yang lama itu masih Iya. belum ya. Untuk saya loh, Iya. untuk saya. Enggak, ini Untuk kan saya. Derajat juga sepakat ya. nggak dapat juga. Nggak dapat Nggak juga. Jadi untuk membaca Saya belum baca, baru beli tuh. 1, 2, 3. Jadi ngambil potongan-potongan komik lama itu sifatnya hanya info aja. iya. Enggak, tapi saya yakin seyakin-yakinnya spiritnya tuh mereka pengen ke sana. Roh untuk Ya. menampilkan kembali itu ke sana. Itu bagus. Iya. Jadi Semangatnya luar biasa. bahkan ide-ide yang saya perlu puji tuh misalnya apa? Oh, si Gundalanya keluar jadikan sesuatu dari badannya. Iya. Itu ide bagus sebetulnya, ide bagus. Itu enggak, yang di lama enggak Enggak seperti itu. ada. Itu sistem kayak magic gitu. Bleng berubah gitu. Gitu. Gambar Godam yang lama dengan Godam alter egonya si Awang sama nggak mukanya? Ya beda sih, tapi nggak masalah awangnya begitu nggak masalah. Enggak. Kalau yang lama Awang sama Godam itu sama kan mukanya tetap sama. Oh, enggak, beda. Itu beda ya. Beda ya. Iya 2 dimensi ya. Itu Beda ya? dua orang yang berbeda. Emang dua orang. Iya. Gundala sama. Oh, Tapi kalau Godam memang Awang Awang sama Godam di itu tetap digambar berbeda kan? digambarkan di komiknya Awang tuh kan beda, kucel, jelek, pendek. Pokoknya nggak maco lah. Nah, kalau pas jadi Godam Karena memang pesannya kan keren. Awang itu harus jelek gitu loh. Kalau yang saya dengar dari teman-teman yang ngerjain sekarang deh. Karena dua Dibilang jelek ya enggak lah. Enggak, itu pesannya dari anaknya Pak Amit loh. Sederhana lah. Maksudnya sederhana. Kita bilangnya sederhana. dua dimensi sih ya. Sederhana. Enggak, ini kan ketika berubah jadi Godam jadi ganteng Iya, gitu. Iya, ini berubah Itu Godam. yang membedakan Itu sih. yang membedakan gitu loh. Nah, Ya, itu kan Gundala. kalau Godam Iya. itu mungkin itu aja sih. Godamnya kenapa jadi manis gitu loh. Itu aja Nah sih. ini tapi kembali ke ceritanya. Jadi kita belum bisa menemukan nih ya. Apa sih cerita Cergam itu harusnya bagaimana? Cerita mah bebas-bebas aja. Cerita mah bebas-bebas aja. Jadi namanya cerita itu kan namanya kreativitas, bebas-bebas aja. Tapi kalau kita begitu pegang, ya tadi seperti Kang Raja itu sudah tahu gitu loh. Jangan ceritanya Indonesia, tapi kok gambarnya bagaimana? Ini jadi apa ini gitu loh? Itu yang sebenarnya yang kami concernnya ke sana sih. Kalau misalnya begini nih, kalau misalnya apa ya? Ceritanya mafia, tapi gambarnya style kayak Pak Wit misalnya, itu bisa nggak dibilang Cergam? Oh keren banget. Hah? Seperti itu kayak itu bisa. Jadi Atau ceritanya zombie misalnya? oh nggak masalah. Zombie. Oh nggak masalah lah itu Jaka Kiwilawu kan kira-kira kayak gitu. gitu mah nggak ada masalah. Nggak Cerita masalah. namanya Kayaknya- kita kan berkembang terus ya. Kalau cerita sih kayaknya berkembang, bahkan mungkin mengikuti suatu pola, bukan mustahil. Oh sekarang anak sekarang suka apa sih, misalnya gitu ya. Oh kayak gitu ceritanya gitu loh. Nah cuman maksudnya dikemasnya gitu ya, dikemasnya ini dalam bentuk cergam gitu loh. Jadi gambarnya ya kalau saya maunya realis gitu loh. Jadi gini, karena gini, kalau misalnya itu digambar dengan manga atau apa, dia nggak akan berputar kemana-mana. Paling situ aja udah itu saya. Tapi kalau udah ke realis itu bisa kemana-mana menurut saya ya. Mau kemana aja bisa. Mungkin Bahkan sebagai perbandingan gini kali ya. Saya pernah nih ke toko buku. Wah, Naga Baru Kelinting judulnya. Otomatis pikiran saya kan dalamnya gambarnya realis dong, wayang gitu kan. Ternyata kaget saya pas dibuka. Gambarnya gambar Yu-Gi-Oh, stylenya gitu loh. Nah, kan saya bingung, iya. Manga maksudnya. Bukan saya melarang, enggak, bagus.
itu harus kita acungi jempol juga. Cuman ya bikin kaget aja sih. Jadi saya kira tuh dalamnya tuh realis, paling nggak seperti gambar-gambar wayang, ternyata dalamnya tuh pure manga. Tapi itu pengarangnya dari autornya orang Indonesia. Nah, itu aja, mungkin agak bingung juga kita sih ya. Mungkin satu lagi nih ya, sebetulnya saya agak kalau dibilang sedih ya. Sedih itu dalam artian begini. Ini yang sekarang cenderung gitu ya. Mereka lebih mengenal manga atau manhwa ketimbang dulunya tuh kayak apa. Memang saya juga tidak menyalahkan mereka gitu ya. Karena gapnya cukup jauh, 20 tahun itu bukan suatu hal yang sebentar. Ya, Tapi ini kalau dibilang ya Kang Derajat, ada masa-masa yang hilang gitu ya kan. Masa-masa yang hilang akhirnya ketika masuk manga ini masuk, ya udah generasinya udah Berkiblat ke situ. berkiblatnya Benar. pindah. Makanya saya bilang nggak bisa kita salahin juga. Ya cuma di sini saya mencoba gitu ya, ini mencoba ya, intinya mencoba mengembalikan yang minat monggo, yang tetap mau di situ ya udah ya silakan, mau bilang bebas, nggak masalah. Namanya dunia kreativitas. Pasti cuman ya bebas. Sebenarnya bebas. cuman dalam Ini lebih ke teman-teman yang sepakat dan setuju dengan pembicaraan Kang Derajat sama Om Pinghar, Om Hari, Om Brad Pitt. Brad Pitt ya, gua Iya. nggak tahu namanya. Sepakat, merasa sevisi. Yuk gabung di Bung ini Cergam. Ya, nanti boleh kalian diskusi. Yang nggak sepakat pun juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Yang pengen tahu dulu, paling nggak pengen tahu, gimana sih sebenarnya visi mereka bertiga ini? Boleh, boleh, monggo. Ya kayak saya misalnya masuk grup yang mayoritas Yang nggak bisa gambar nih gimana? Ya. Tapi mereka penggemar Cergam. Oh, senang. Boleh masuk ya? Sangat. Boleh nih, Sangat. kolektor. Yang cuma pembaca aja, pembaca cergam-cergamnya Om Hasbi, Om Wid. Boleh, semua Boleh boleh, ya? masuk. Oh iya, nanti Tapi ada nggak boleh peraturan. jualan. Ada peraturan-peraturan di grup itu yang bisa dibaca. Salah satunya memang itu grup bukan buat jual beli dan lelang sih. Buat lebih ke sharing, diskusi, referensi. Nah, Kayaknya lumayan lama ini pembicaraannya, kita akhiri. Nah, seperti biasanya kalau di Kalibrasi Komik tuh kita punya tagline. Wah, apa nih? Jangan jadi komikus. Jangan jadi. Tapi ada titik tiganya. Nah, ini kan pas nih. Jangan jadi komikus tapi jadi tergamis itu ya. coba ya, kenceng nih ya. Om Brad Pitt ya. Yuk kita semua ya. Yuk. Oke. Jangan jangan jadi komikus tapi jadi cergamis. Oke.